Shalom sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya hari ini? Bagaimana teman-teman semua? Yesus Maha Dahsyat, yes! Sekarang kita siap untuk menyembah Tuhan, kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya, kita mau bersyukur, mengucap syukur atas segala kebaikan yang sudah Bapa berikan selama seminggu ini. Yes Tuhan, kami tahu Tuhan betapa baiknya Engkau yang selalu pegang kami ya Bapa. Karena kami tahu Engkau sangat baik. Mari sembah namanya. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Katakan, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Kita mau sembah Dia dari awal. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku, Dia baik bagiku. Yes Lord, kami tahu Engkau selalu baik bagi kami. Kami tahu setiap langkah kami Tuhan Engkau yang bimbing, Engkau yang atur, Engkau yang bagikan kami Tuhan segala kebaikan-Mu. Kami mau mengucap syukur ya Bapa, kami mohon kiranya berkat-Mu melayakkan kami, agar kami dapat duduk diam di bawah kaki-Mu, masuki altar-Mu untuk memuji dan menyembah-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk memuji-Mu dengan lebih lagi. Haleluya, amin. Yeay, teman-teman semua, kita sekarang siap untuk menyembah dan memuji Tuhan untuk lebih lagi. Kita mau angkat suara kita dan katakan Yesus yang terhebat. Katakan Yesus, Kaulah kekuatanku. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan iman ku diselamatkan.
berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tangan, ku nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lomba yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan, oleh kuasa Yesus ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi namanya. Haleluya. Teman-teman, sekarang kita mau masuk ke hadirat Tuhan lebih dekat lagi, lebih dalam lagi. Kita mau sembah Dia, kita ingin menyelami firman-Nya. Yes Lord, layakan kami ya Tuhan. Kita mau mengejar hadirnya Tuhan, kita mau hampiri Dia dengan segala kerendahan hati. Katakan kita rindu untuk dekat padanya. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Bawa sembahmu, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Katakan kita mau lebih dekat lagi dengan Dia. Nyanyikan dengan segenap hatimu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, setiap
hadirmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Shalom, anak-anakku, rekan-rekan remaja dan pemuda yang Tuhan Yesus kasihi. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu hati, kita mau berdoa, mohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau kami saat ini diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan Engkau, dan kami juga akan menerima berkat-berkat yang baru melalui firman-Mu. Mari Bapa di dalam surga, kiranya Engkau mau sertai kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, pagari dengan malaikat-Mu Tuhan, supaya firman yang ditaburkan boleh menjadi rema dan memberikan kami kekuatan, dan dimanapun kami berada nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus beracara untuk hamba-Mu yang pada saat ini akan menyampaikan firman. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dan ditinggikan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat-Mu dengan firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Ya. Puji Tuhan. Shalom. Anak-anak remaja dan pemuda yang Tuhan Yesus kasihi, pada saat ini saya akan memberikan judul firman pada hari ini, yaitu bertindaklah. Bertindaklah yang kita ambil dari Yakobus 2 ayat 17 sampai 18, ayat 17 dan 18, Yakobus 2 saya akan bacakan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Amin. Jadi rekan-rekan muda yang Tuhan Yesus kasihi, segala sesuatu yang kita percayai dan kita mengerti, tetapi kita tidak mau melakukannya, atau kita tidak mau mengambil tindakan, maka itu hanyalah menjadi sebuah konsep atau angan-angan atau cita-cita saja. Jadi tidak cukup kita hanya belajar, hanya mendengar, atau hanya melihat tapi tidak mau melakukannya, maka kita tidak akan melihat karya Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Karena itu diperlukan suatu tindakan. Ada sebuah ilustrasi. Jadi ada seorang anak bertanya kepada ayahnya, berapa besar sih ukuran Tuhan itu? Gitu. Nah, sang ayah memandang ke langit dan menunjuk sebuah pesawat. Ada pesawat yang melintas dan ayahnya balik bertanya kepada anaknya, coba kamu lihat pesawat yang ada di atas itu. Berapa besar ukurannya? Jawab anak itu, sangat kecil dan hampir tidak terlihat. Akhirnya sang ayah membawa anaknya pada suatu hari, membawa anaknya ke bandara. Ya, kita tahu bandara itu tempatnya pesawat-pesawat ya, parkir, datang dan pergi ya. Mereka mendekati sebuah pesawat dan kemudian ayahnya bertanya kepada anaknya, "Nak, coba kamu lihat berapa besar ukuran pesawat yang ada di depan kita." Dan jawab anaknya, "Wah, ternyata pesawat itu besar sekali ukurannya karena ada di depan matanya dia." Nah, sang ayah berkata, "Nak, ukuran Tuhan itu tergantung pada seberapa dekat atau jauhnya kamu dengan Tuhan. Jadi ketika kamu dekat dan semakin dekat, maka Tuhan itu akan menjadi besar dan semakin besar.
Tapi ketika kamu jauh dan semakin jauh, maka Tuhan itu akan menjadi kecil dan bahkan tidak akan terlihat oleh kamu. Jadi di sini kita mau belajar bahwa ketika kita ada tindakan iman, kita mendekat kepada Tuhan, maka kita akan melihat bahwa Tuhan kita itu sungguh besar, sungguh luar biasa. Jadi kalau kita jauh gitu ya, jadi ketika kita jauh dari Tuhan, maka waktu Tuhan mencurahkan berkat-Nya, itu istilahnya kecipratan pun kita tidak ya, karena jarak kita dengan Tuhan itu sangat jauh. Jadi kalau kita nyiram tanaman itu kan hanya yang dekat itu kena semua ya, tapi kalau kita mau mencoba menyiram tanaman yang jauh itu nggak akan sampai airnya, kecipratan pun tidak ya. Jadi di sini kita mau belajar bahwa kita jangan hanya menjadi pendengar. Jadi kita hanya, kalau kita jauh itu kita hanya akan, iya ya dengar temannya diberkati, temannya mengalami mujizat gitu ya. Tapi kok saya nggak ngalamin ya gitu. Kita kan kadang seperti itu ya. Kita tidak merasa bahwa kita jauh. Jadi seperti anak yang tadi melihat pesawat di atas langit itu hanya kecil sekali. Jadi dia tidak tahu ukurannya itu seberapa. Tapi ketika dia berada dekat dengan pesawat itu, dia melihat bahwa pesawat itu sungguh besar gitu. Jadi seperti kita juga, kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan melihat bahwa ternyata Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu sangat besar. Tuhan itu dahsyat gitu. Itu kalau kita dekat. Jadi kalau kita hanya mendengar saja, kita tidak ngalamin, maka itu berarti bahwa kita itu jauh dari Tuhan. Jadi kita jangan seperti Ayub ya. Kita lihat di Ayub 42 ayat yang kelima. Ayub 42 ayat yang kelima dikatakan, mana Ayub? Ya, Ayub 42 ayat yang kelima dikatakan bahwa Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Tuhan, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Jadi kita biarlah jangan hanya memandang saja, hanya mendengar saja, tapi tidak ngalamin Tuhan secara pribadi. Jadi biarlah kita mau dekat dan semakin dekat dengan Tuhan, maka saya percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan sudah rancangkan buat kita, itu pasti kita akan terima. Jadi tidak cukup kita hanya belajar, kita hanya mendengar, kita hanya melihat saja, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Itu percuma ya, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Kita harus melakukan tindakan dengan iman. Maka saya percaya Tuhan pasti akan menyertai kita. Jadi lakukan gitu. Kalau kita sudah belajar, kita sudah mendengar, kita sudah melihat, maka lakukanlah itu. Seperti kata Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayat yang ke-9. Filipi 4 ayatnya yang ke-9. Nah, saya akan bacakan ya. Filipi 4 ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Jadi apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita dengar dan kita lihat, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Jadi kita tidak hanya menjadi pendengar, melainkan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi kita mau bertindak dengan iman, maka saya percaya kita semua pasti akan memperoleh damai sejahtera dari Tuhan.
Jadi pesan saya pada rekan-rekan remaja dan pemuda, jangan pernah ragu dan takut untuk melangkah atau melakukan sesuatu yang kita percayai dan kita mengerti. Segera ambil tindakan dengan iman dan wujudkan semua yang sudah kita pelajari, yang sudah kita dengar, dan yang sudah kita lihat. Jadi jangan biarkan itu hanya menjadi sebuah konsep atau sebuah angan-angan. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi khususnya untuk rekan-rekan pemuda yang menjadi panitia Natal ya. Karena panitia Natal tahun ini semuanya dari anak-anak pemuda. Ya, jadi pesan saya buat anak-anak muda, rekan-rekan muda yang menjadi panitia Natal pada tahun ini. Ya, karena tahun ini panitia Natal dan tahun baru dari rekan-rekan pemuda semuanya ya. Jadi pesan saya, jangan pernah ragu dan takut untuk melangkah atau melakukan sesuatu yang kita percayai dan kita mengerti. Segera ambil tindakan dan wujudkan. Jadi tindakan dengan iman dan wujudkan semua yang sudah kamu pelajari, yang sudah kamu dengar, dan yang sudah kamu lihat. Wujudkan itu dengan tindakan iman. Jadi jangan biarkan itu hanya menjadi sebuah konsep. Ya, jadi biasa kan kalau panitia ya mau bikin acara, konsepnya apa? Ayo ditanya gitu ya. Jadi jangan jadikan itu hanya sebuah konsep atau angan-angan saja. Karena iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi lakukanlah dengan iman. Seperti yang Yakobus katakan di ayat 17 dan 18 itu. Jadi tidak hanya, jadi jangan bilang gini, padaku ada iman tapi dia tidak melakukan apa-apa. Itu hanya nol besar. Katakan bahwa tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi mari kita lakukan dengan iman. Jadi tidak hanya beriman tapi do something gitu ya, lakukan sesuatu. Jangan takut karena Tuhan pasti akan menyertai kita. Karena Tuhan katakan bahwa, Rasul Paulus katakan bahwa apa yang sudah kamu pelajari, kamu dengar, kamu lihat, lakukanlah itu, maka damai sejahtera Tuhan akan menyertai kita. Jadi kita sebagai anak-anak remaja, pemuda, mungkin terkadang itu ada rasa takut, ragu-ragu, itu wajar. Tapi ketika kita mendekat kepada Tuhan, maka kita akan melihat bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan itu sangat besar. Segala permasalahan kita itu menjadi kecil di depan Tuhan. Jadi jangan pernah takut dan jangan pernah ragu. Biarlah firman pada hari ini boleh memberikan kita kekuatan, memberikan kita keberanian untuk mengambil langkah-langkah tindakan iman. Dan jangan pernah takut karena Tuhan selalu menyertai kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang berkata bahwa jangan takut, Tuhan akan selalu menyertai kami. Karena itu Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dan biarlah firman yang boleh kami dengar boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami siap untuk melakukan segala sesuatu bersama dengan Engkau dan kami akan mendekat kepadamu dan semakin dekat sehingga kami boleh merasakan kebesaran-Mu dan kedahsyatan-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan untuk warta pada hari ini ibadah pemuda akan kita nantikan ya. Kita nantikan di waktu-waktu yang akan datang. Dan biarlah kita tetap setia,
bersama dengan Tuhan, kita percaya bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan berdoa dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Bapa dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh diberkati dengan puji-pujian, kami boleh diberkati dengan firman-Mu, dan kami percaya Tuhan kami sudah mendapatkan kekuatan yang baru bersama dengan Engkau. Biarlah di dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami senantiasa mengandalkan Engkau. Dan kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Dimanapun kami berada, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami yang bekerja, kami yang sekolah, kami yang mungkin sedang mencari pekerjaan, kami percaya kami akan melihat kedahsyatan Tuhan karena kami semakin dekat kepada Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga, dan saat ini saya mau mengajak kita semua, mari kita mengangkat tangan kita mau menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita terima berkatnya dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin.